Hello again everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di quick update untuk Bitcoin. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen bahas satu hal yang menurut saya cukup menarik. Ada hubungannya dengan yang namanya USDT dominance. Jadi kita bisa ngelihat nih teman-teman, kira-kira orang-orang yang selama ini lagi parkirin duit mereka di stablecoin atau di USDT atau maybe USDC itu kira-kira bakal ngapain teman-teman, dan bakal memberikan impact apa terhadap kondisi cryptocurrency saat ini. Oke, itu adalah pembahasan utama kita hari ini. Dan before kita masuk ke dalam pembahasannya, saya pengen sedikit informasiin ke teman-teman bahwa registrasi Saily Advance Group sudah kembali dibuka. Teman-teman yang pengen bergabung itu untuk registrasi bisa melalui link yang ada di kolom description. Jadi make sure kalian hanya gunakan link itu untuk menghindari yang namanya scammers memanfaatkan situasi ini. Sekali lagi saya tekankan, hati-hati terhadap penipuan teman-teman. Transaksi di sini jangan pernah dilakukan, apalagi kalau atas nama orang lain, bukan atas nama saya gitu ya. Itu harap berhati-hati. Alright, tanpa panjang lebar, yuk kita masuk ke dalam konten pembahasannya. Pertama teman-teman, di sini kita akan bahas kondisi terkini untuk si Bitcoin ya. Jadi saya prepare dulu sedikit chart untuk Bitcoin ya. I think ya, oke, this one lah ya. Oke, so sebenarnya Bitcoin ini kan kita udah sering bahas ya dalam beberapa hari terakhir terhadap potensinya dia untuk rebound sampai kisaran wave E. Lalu di beberapa video terakhir, atau lebih tepatnya sih di video yang ini teman-teman, BTC Emergency Update, saya memang pengen informasiin terkait dengan potensi Bitcoin untuk breakout dari pergerakan saat ini. Dimana seperti yang kita yakini, kita udah lihat beberapa indikasinya seperti potensi bull cross pada exponential moving average. Lalu juga kita ngelihat di sini teman-teman, situasi kali ini berbeda, di mana breakout atas exponential moving average 55, testing, and then rebound lagi. Jadi memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan sebelumnya yang break tapi fake, break tapi fake, break tapi fake teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih, ada something yang sedikit different pada kondisi saat ini. Dan ternyata teman-teman, situasi ini tuh nggak cuma saya temukan pada si Bitcoin-nya aja, tapi ada something yang pengen saya sharing sama teman-teman, yaitu USDT dominance teman-teman. Nah, hal apa yang menurut saya menarik pada USDT dominance? Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya kita terlihat membentuk semacam trendline pada USDT dominance. Dan selama ini teman-teman, pada saat Bitcoin mengalami sideways, kita juga lihat USDT dominance itu cenderung tidak rebound lagi lebih signifikan. Jadi dia cenderung sideways juga nih, sama kayak Bitcoin ketika dia sideways di bagian bawah ya, atau lebih tepatnya pada kisaran wait a second teman-teman, maybe saya gunakan chart daily dulu deh biar enak di sini ya, kita bisa lihat side by side ya. Nah kalau kita perhatikan nih, pada saat si USDT-nya sideways di sini, di Bitcoin-nya juga sama teman-teman, dia cenderung sideways. Nah yang lebih menariknya lagi adalah sekarang USDT dominance ini tampaknya seperti hendak breakdown dari si trendline ini, dan ini bisa menjadi indikasi awal market cryptocurrency bisa rebound. Itu aja sih yang sebenarnya pengen saya sampaikan. Nah, patokan saya tuh dari mana? Nih teman-teman, saya pengen sharing sedikit. Kalau kita perhatikan, ini berdasarkan chart analysis yang kebetulan saya sudah share di Saily Advance Group, begitu pula di Telegram. Jadi kalau teman-teman ada yang gabung di Telegram, di situ juga saya sempat kasih penjelasannya. Teman-teman perhatikan, pada saat bulan Mei ya, itu tepatnya di 19 Mei 2021, USDT dominance ini mengalami penguatan yang signifikan. Reboundnya tuh sangat signifikan. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, pada 19 Mei 2021 itulah momen dimana terjadinya dump yang signifikan pada market cryptocurrency, terutama pada Bitcoin teman-teman. Di sini 19 Mei 2021 ya. Jadi kita lihat ada korelasi di sini. Walaupun korelasinya negatif ya, atau terbalik. Artinya kalau USDT-nya rebound, justru market kriptonya cenderung dump. Nah, kalau misalkan USDT-nya dump, market kriptonya itu cenderung rebound, karena situasi yang terjadi di sini itu terjadi pada kisaran 23 Juli pada saat dia breakdown sampai kisaran 26 Juli. Dan kalau kita lihat teman-teman, pada kisaran tanggal tersebut ya, di kisaran tanggal 19 sampai 20 berapa tadi? Sorry teman-teman. Ya, kisaran 23 Juli, sampai kisaran 26 Juli atau sekitar 3 harian ya. Ini 23 Juli sampai 26 Juli kita mengalami gain yang signifikan pada Bitcoin, teman-teman. Dan ini bisa jadi merupakan situasi yang sama atau berpotensi menjadi situasi yang mirip bisa terjadi pada situasi terkini untuk Bitcoin ya. Dimana kalau kita lihat saat ini USDT dominance baru aja start mau breakdown dari trendline ini. Jadi ini memang
satu concern kita. Nah, pertanyaannya gini, kenapa saya bisa menghubungkan antara USDT dominance dengan kondisi si Bitcoin? Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang begitu paham, mari saya jelaskan dulu. Pertama, teman-teman, USDT dominance ini adalah menghitung market cap dominasi USDT dari keseluruhan market cryptocurrency. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini kan sekarang kita berada di 4,25%. Berarti teman-teman, USDT ini setelah dia kan di peringkat 3 nih. Nah, di peringkat 3 ini dia menduduki sekitar 4,25% dari keseluruhan market cryptocurrency di dunia, yang dimana saat ini nilainya itu berada di kisaran 1,9 triliun dolar ya, lebih kurangnya. Jadi dia di peringkat 3 teman-teman, dan memegang sekitar 4,25% dari keseluruhan crypto market cap ya, istilahnya begitu teman-teman. Dan kenapa saya pakai contohnya USDT? Kenapa nggak pakai USDC? Kenapa nggak pakai BUSD? Pertama teman-teman, jelas sekali USDT itu sampai sekarang masih menduduki peringkat tertinggi pada stablecoin ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya antara USDC dengan USDT aja itu ada sekitar 28 miliar dolar teman-teman. Dan ini nggak sedikit tentunya. Dan setelah saya tadi melakukan research juga terhadap USDC, jadi kalau teman-teman ngecek USDC dominance di sini ya, market cap USDC dominance is also the same ya. Kita juga baru aja breakdown dari trendline atau possibility trendline pada si USDC yang selama ini menopang USDC untuk cenderung menguat sama kayak si USDT. Nah, dengan korelasi ini sebenarnya kita bisa sedikit berasumsi bahwa ada kemungkinan teman-teman yang dilakukan oleh para whales ya. Ini kan kita berbicara USDT. Berarti orang-orang yang markirin duit mereka di USDT. Ibaratnya ya, jadi kalau saya punya saya mau transaksi di cryptocurrency kan saya pasti simpen duit di USDT nih ya. Kapan saya belinya ya tunggu saya lihat momentumnya atau timingnya tepat. Dan so far sih di sini USDT ketika kita lihat dia udah mulai turun, ada dua kemungkinannya berarti. Yang pertama adalah ada orang yang mungkin cash out dari USDT, jadi dia lebih prefer untuk cash out, butuh duit fisik daripada dia megang digital asset berupa USDT. Atau yang kedua teman-teman, memang USDT-nya mereka ini udah siap mereka transaksikan kembali, udah siap mereka belikan kripto kembali. Ini adalah satu yang menurut saya perlu kita antisipasi dan perlu kita cek day by day basis. Jadi kalau teman-teman di sini pengen tahu perkembangannya, kalian boleh cek ya dengan kode USDT ya .d ya, USDT.d atau market cap USDT dominance dari keseluruhan crypto market cap di dunia. Oke. Nah, itu paling sedikit penjelasannya, dan saya nggak tahu sih, maksudnya tadi sempat sharing sama teman-teman di Telegram, katanya ada beberapa yang udah sempat bahas soal ini, tapi dia nggak mention siapa aja. Tapi ya anyway, kalaupun ada, saya pengen banget sih dapetin informasi dari dia juga ya, dalam artian kita pengen dapat feedback lah, apakah benar nih kalau saya ngelakuin analisis seperti ini itu bisa memiliki impact terhadap analisis saya di market cryptocurrency-nya. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Oke. Jadi sedikit kita bahas lagi ya. Sedikit review yang kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu situasi terkini. Sebenarnya memang satu pertimbangan saya kenapa saya mengatakan ada kemungkinan kita bisa ngelihat market crypto itu bisa kembali bullish. Reasonnya simple teman-teman. Sudah tidak ada ya, atau bisa masih ada sih, mungkin situasi Rusia dan Ukraine yang masih memanas itu bisa menjadi salah satu FUD daripada cryptocurrency atau dunia cryptocurrency. Karena kalau kita bilang FUD yang disebarkan oleh si Jerome Powell atau the Federal Reserve itu terakhir teman-teman waktu sekitar sepekan lalu, setidaknya memberikan impact yang cenderung positif. Begitu pula pasca speech-nya dia kemarin di acara yang tahunan itu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari setelah dia speech itu, Bitcoin kembali rally lagi dan bahkan menguat signifikan sampai sekarang ya di kisaran lebih kurang range-nya 43.000 sampai kisaran 42.000 dolar. So teman-teman, menurut saya kita belum tahu apalagi yang bisa menyebabkan cryptocurrency drop gitu. Walaupun demikian, jadi pertanyaan juga, apa yang membuat orang-orang mau beli di level ini gitu loh, mau beli di area ini. Nah, pertanyaan itu justru menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Kalau misalkan dengan demikian proses akumulasi itu sedang terjadi dan memang sideways ini merepresentasikan proses akumulasi tersebut, artinya sebetulnya sih teman-teman, ini menurut pandangan saya sedikit ya, berdasarkan reboundnya dia so far selama ini,
kita bisa katakan koreksinya ini lebih kurang dari atas ke bawah ini udah 52%. Dan menariknya adalah proses koreksi ini memakan waktu lebih kurang dari 2021 akhir, teman-teman. Bahkan kalau saya bisa bilang ya, sepanjang 2022 yang terjadi pada Bitcoin tidak lain dan tidak bukan adalah penurunan aja sampai detik ini. Bahkan kita tersideways dan hanya turun saja. Kita belum ngelihat ada rally yang benar-benar signifikan. Dan pertanyaan saya berikutnya adalah apakah Bitcoin historical monthly ya performance itu bisa terulang kembali, dimana kalau kita lihat rata-rata pada kisaran bulan April itu Bitcoin cenderung mengalami gain ya, which is ini sebentar lagi kita memasuki bulan April. Makanya pertanyaan saya berikutnya nih, apakah kita di sini bisa melihat ya Bitcoin akan terreject dari kisaran area di wave E ini? Oke, atau justru kita malah rebound signifikan dan akhirnya berhasil break dari level tersebut ya. Itu menjadi concern kita, dan kemarin sudah saya jelaskan juga. Entah ya, kayaknya saya udah jelasin ya. Harusnya saya udah jelasin sih di sini gimana pandangan saya dan gimana saya cara manfaatinnya. Jadi saya nggak perlu ulangi lagi, teman-teman. Make sure kalian nonton di video yang terakhir aja. Nah, kalau misalkan kita ngelihat situasi kayak gini, maka concern utama saya adalah melihat Bitcoin pada saat ngetes area ini. Apakah kita di sini akan mengalami breakout dari sana? Kalau breakout, simply saya hanya tinggal keep spot yang saya udah lakukan akumulasi sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan dia tidak berhasil breakout, saya bisa lakukan taking profit dulu terhadap long spot yang saya lakukan. Jadi istilahnya saya ada beli spot ya, beberapa akumulasi. Dan salah satunya yang mantep udah perform lumayan itu adalah Cardano, teman-teman. Jadi consideration saya di sana gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dia rejection dari sini, maybe saya akan concern atau saya akan consider untuk taking profit dulu sebagian dari posisi yang saya sudah lakukan atau saya sudah akumulasi. Baru nanti pada saat discount kita mencoba memanfaatkan momentum lagi, dan itu potensial discountnya itu bisa sampai kisaran level $30.000 jika kita terreject dari sini. Tapi mengikuti informasi yang baru-baru ini saya dapatkan terutama untuk USDT dominance, itu menjadi pertanyaan baru bagi saya. Apakah memang di sini market crypto terutama Bitcoin sudah siap rally? Itu aja sih paling considerationnya. Dan untuk time frame hourly-nya, jadi kita bahas sedikit teman-teman. Ini berdasarkan outlook yang terakhir ya. Kalau misalnya kita lihat pada time frame hourly-nya, kita sudah bahas dari posisi di mana dia terjadi breakout dan sudah terjadi testing, kemudian dia meneruskan potensial penguatannya dia. Nah, so far teman-teman, kalau saya lihat di sini, yang menjadi concern utama saya adalah kisaran big fund sellers di kisaran area $44.000, karena di situ terdapat confluence of resistance yang terdiri pada level-level di time frame daily yang kita udah bahas juga. Salah satunya adalah potential si wave E ini, dan itu di kisaran $44.000. Nah, pertanyaannya nih, apakah sekarang penurunan ini merupakan penurunan yang tidak wajar terjadi pada Bitcoin, atau justru memang ini adalah proses koreksi yang dibutuhkan? Nah, so far kalau kita lihat pada time frame 1 jam, ini sebetulnya tampak kita seperti membentuk semacam falling wedge yang maybe saya akan sedikit geser ya. Geser dalam artian kita perlu adjust di sini karena kita lihat rejection juga atau berpotensi juga terbentuk seperti yang namanya bullish flag pattern, which is ya kita perlu ngelihat konfirmasi lah atas breakout dari level ini. Dan sementara saya di sini menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui potential target kalau misalnya kita break dari si flag pattern ini, dan next potential target itu berada di kisaran level $44.300, which is ini sesuai atau cocok dengan confluence of resistance yang ada pada time frame daily. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, ini ada potensi lah istilahnya ngejar ke sana gitu. Cuman apakah di sini secara probabilitas cukup tinggi? I think so, karena so far kita juga berpotensi bergerak di dalam sebuah channel ya. Kalau kalian bisa perhatikan di sini, jadi situasi kita mungkin kita dikocok dulu di sini, di bawah sideways dulu, habis itu dia baru breakout lagi signifikan dan coba ngetes sampai ke $44.300 ya. Jadi itu aja mungkin update saya terkait untuk posisi Bitcoin saat ini. Kesimpulan dari saya adalah saya tetap di sini view saya ya, so far saya sih sebenarnya lagi ada open position long terutama untuk si Bitcoin, karena saya masih mencoba untuk ya memanfaatkan lah, kita bilang ini scalping trade ya atau scalp trade ya. Dan sebenarnya saya nggak perlu inform ke teman-teman, takutnya nanti malah jadi FOMO teman-teman ya. Intinya saya cuma pengen manfaatin untuk ngejar ke wave E ini. Apakah demikian kita akan ngetes ke level $44.000? Kalau misalkan di sini kita mendapati Bitcoin close back di bawah ascending channel ini, maka saya juga akan exit
untuk posisi Bitcoin saya gitu loh, dalam artian untuk futuresnya ya, karena so far sih kalau kita lihat di sini ini kita masih dikontrol sama bullish yang terakhir menginitiate dari kisaran level $41.000. Jadi memang saya rasa ya masih cukup oke lah, kita masih cukup mencoba untuk maintain di atas area resistance ini atau di atas level support ini setelah kita berhasil break pada pergerakan 1 hari yang lalu. Jadi itu saja mungkin, sekian update saya untuk kondisi Bitcoin terkini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa dapat teman-teman di sini bisa mendapatkan insight yang positif. Dan jika teman-teman suka dengan kontennya, make sure kalian leave me your love by sharing your likes button. Jangan lupa untuk komen juga di video di video ini ya, at least komenkan tentang pandangan kalian terhadap si USDT dominance tadi, teman-teman. And I think teman-teman itu saja. Thank you very much for watching this video and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye bye.